Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan bab 16 ayat 23b sampai 26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tetapi tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Yohanes yang telah kita dengarkan tadi juga merupakan bacaan hari Minggu, Hari Raya Pentakosta. Jadi kita memahami Pentakosta itu merupakan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul, dan tentunya juga atas kita umat Kristiani yang percaya kepada Kristus. Jadi pesan penting yang mau disampaikan atau yang sekiranya kita petik dari bacaan ini adalah berkaitan dengan semangat Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita itu. Kalau kita membaca kisah atau bacaan Injil yang lain, bagaimana tindakan para rasul setelah mereka menerima Roh Kudus. Mereka mempunyai keberanian untuk memberitakan Yesus yang telah bangkit dalam bahasa roh, ya. Dalam arti begini, para rasul berbicara atau mewartakan Yesus yang bangkit itu dalam satu bahasa atau bahasa ibu mereka, tetapi bisa dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang berlatar belakang dengan bahasa-bahasa lain. Mungkin di sini kita melihat bahwa ada sebuah konteks persatuan yang mau dikatakan di sana, di mana bahasa kasih di dalam roh itu adalah bahasa yang mempersatukan. Jadi di sini terimplisit semangat bagi kita. Roh Kudus yang kita terima itu senantiasa selalu mendorong kita, mengingatkan kita untuk menggunakan bahasa atau berkata-kata dalam bahasa kasih. Bahasa yang tentunya tidak menyinggung perasaan orang lain, tetapi bahasa yang mendorong orang lain untuk mengerti arti persatuan atau untuk hidup dalam kebersamaan, hidup yang dipenuhi dengan perdamaian, hidup yang dipenuhi dengan cinta dan kasih. Dengan demikian, bahasa persatuan dalam roh itu bahasa yang membangun kemanusiaan atau bahasa yang menciptakan persaudaraan, menciptakan perdamaian. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Roh Kudus yang dicurahkan juga kepada kita semua sekiranya menyadarkan kita akan eksistensi diri kita sebagai orang yang telah dibaptis. Tentu sebagai orang yang telah dibaptis, kita mempunyai suatu tugas, yaitu atau kita mempunyai tugas yaitu menegakkan kebenaran dimanapun kita berada. Mungkin salah satu bentuk kebenaran yang nampak dari tugas kita atau keberadaan kita sebagai orang yang telah dibaptis itu adalah mengasihi. Kalau Yesus tadi mengatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan mendengarkan firman-Ku. Nah, tentu di sini kalau kita tarik maksud Yesus pada konteks
kita saat ini adalah mengasihi semua makhluk. Ketika Yesus mengutus para muridnya, pergilah, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Tentu di sini tidak hanya teruntuk pada konteks manusia atau menegakkan nilai kemanusiaan, tetapi seluruh alam semesta. Dengan demikian, kehadiran kita sebagai orang yang telah dibaptis, selain kita berdiri atau selain kita membangun sikap-sikap yang berorientasi pada tegaknya nilai kemanusiaan, sekaligus juga kita mengungkapkan ekspresi rasa cinta, rasa kasih kita terhadap ekologi, terhadap lingkungan sekitar kita. Sebab kita memahami saat ini lingkungan kita sedang berada dalam situasi yang memprihatinkan. Pemanasan global, bencana-bencana alam, dan sebagainya, itu sekiranya berangkat dari sikap kita yang belum sampai pada kesadaran akan peran penting dari ekologi, akan peran penting dari alam ini untuk hidup kita. Sekiranya Roh Kudus yang menyentuh kita atau yang turun dalam diri kita, menggerakkan kita membangun kesadaran baru, membangun sebuah pola pikir baru akan eksistensi dari alam semesta, ekologi ini, bahwa begitu penting perannya untuk kita manusia atau untuk menciptakan kehidupan itu secara normal. Ya, bisa saja di sini mungkin kesadaran kita terungkap dalam cinta kita tidak membuang sampah di sembarang tempat, tidak menebang pohon secara sembarangan, atau tindakan-tindakan yang menunjukkan kita cinta lingkungan itu, yang mungkin menanam pohon dan sebagainya. Jadi semuanya itu sekiranya mempengaruhi kesadaran kita ya akan arti penting dari ekologi, akan arti penting dari alam ini untuk kehidupan kita, untuk menunjang kehidupan kita sekarang ini dan juga masa-masa yang akan datang, anak cucu kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sekiranya juga Roh Kudus yang turun atas diri kita menjadi fondasi semangat kita untuk memandang yang lain itu sebagai saudara. Ya. Sebagaimana Fransiskus sendiri dulu, Santo Fransiskus memandang yang lain itu ya, benda-benda di alam semesta ini sebagai saudara. Ia memandang matahari sebagai saudara, memandang bulan sebagai saudari, bahkan binatang-binatang pun dianggapnya saudara. Artinya dia sampai pada sebuah refleksi karena tersentuh oleh Roh Kudus ya, di mana dia melihat alam ini begitu mulia, begitu agung sejak diciptakan, dan berasal dari satu tangan, yaitu Allah sendiri, Sang Pencipta. Dengan demikian, bacaan ini atau semangat Roh Kudus yang telah kita terima atau yang diutus oleh Tuhan Yesus ke dalam diri kita itu ya, itu juga ya hendak memberikan kita pesan untuk membangun kesadaran akan persaudaraan semesta ya. Kita sebagai manusia, alam semesta, binatang, tumbuh-tumbuhan adalah saudara yang saling melengkapi, yang saling menunjukkan peran masing-masing terhadap eksistensi atau terhadap arti sebuah kehidupan itu. Bapak Ibu saudara saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini, turunnya Roh Kudus atas para rasul dan juga kita semua Pentakosta, ini menjadi inspirasi baru bagi kita untuk memulai babak baru dalam kehidupan kita, untuk mencintai sesama sebagai saudara, mencintai alam semesta ini juga sebagai saudara, mencintai apa saja yang ada di tengah dunia ini. Sebab kita semua tidak terlepas dari dunia, tidak hidup di planet lain, tetapi kita hidup di dalam dunia. Oleh karena itu, kiranya kasih yang diinspirasi oleh Roh Kudus itu dapat kita hayati dalam diri kita masing-masing dan mampu kita aktualisasikan dalam kehidupan nyata di dunia ini. Sebab dengan itu kita akan memulai kerjasama yang baru dengan Allah sebagai Sang Pencipta, membangun semesta ini,
membangun dunia ini, membangun kerajaan Allah di tengah kehidupan kita. Semoga. Amin.